Halo teman-teman, kembali lagi bersama Bedah Film. Kali ini saya akan mengulas alur cerita film yang berjudul The Rescue. Bergenre dokumentari, thriller, film The Rescue disutradarai oleh Elizabeth Chai Pasarhelyi dan Jimmy Chin. Dengan durasi film 107 menit akan disuguhkan misi penyelamatan tim sepak bola junior Thailand di Gua Tam Luang yang terjebak selama 16 hari. Sebelum masuk ke dalam isi ceritanya, saya kembali mengingatkan bahwa ini merupakan konten berspoiler. Jadi buat kalian yang belum menonton filmnya, sebaiknya menonton filmnya dulu agar pengalaman menonton jauh lebih baik. Tak usah berlama-lama lagi, ini dia alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan di sekitar Gua Tam Luang di Mae Sai, Thailand. 13 orang dari tim sepak bola muda lokal terjebak di dalam gua. Para keluarga menunggu dengan cemas. Fern sebagai penjelajah gua memimpin sementara operasi penyelamatan. Media lokal dan luar terus memberitakan situasi terkini. Mereka yang terjebak di gua berusia sekitar 11 sampai 16 tahun. Semua anak itu akan bermain sepak bola. Mereka bersepeda mengunjungi gua tempat bermain mereka. Namun naas, saat akan merayakan pesta ulang tahun temannya, hujan deras dan ketinggian air di dalam gua meningkat. Pada hari kedua, Apakorn dan Kapten Anan Suranan sebagai angkatan laut kerajaan beserta semua anak buahnya tiba di gua. Fern yang mengetahui detail Gua Tam Luang mengatakan, gua itu terpanjang keempat di Thailand dan memiliki 3 bagian utama. Fern membutuhkan penyelam gua terbaik dan ia merekomendasikan Rick Stanton dan John Polanten yang sama dengannya berasal dari Inggris. Keduanya sangat menyukai hobi menyelam gua dan mereka berdua menjadi partner hebat dalam beberapa peristiwa gua. Saat pertama kalinya tiba di Inggris, ia dikenalkan temannya pada Rick. Kedekatan mereka pun semakin terjalin. Rick meminta tinggal di Inggris, namun harus kembali ke Thailand. Setelah beberapa lama, menelpon Rick bahwa ada tim sepak bola terjebak di dalam gua, yang kebetulan gua itu berada di sekitar kampung halamannya. Fern menelpon Rick untuk segera datang ke Thailand. Seluruh biaya penerbangan disiapkan untuk John dan Rick. Setelah tiba di bandara Chiang Rai, mereka berdua langsung disambut. Pada hari kelima, John dan Rick tiba di lokasi. Di sana banyak wartawan dan media meliput di sekitar gua. John dan Rick ingin melihat lebih jauh ke dalam gua. Namun Angkatan Laut Thailand belum mengizinkan karena tidak memungkinkan. Hubungan John, Rick bersama Angkatan Laut Thailand diawali ketegangan dengan adu argumen. Saat mereka keluar, hujan deras mengguyur yang membuat mereka semua kembali ke hotel. Keesokan harinya hujan masih turun. John dan Rick bersiap menyelam. Mereka berdua tak lama sudah berada di ruang ketiga dan mendengar teriakan beberapa orang pekerja pompa yang ikut terjebak. Dan tidak ada yang mengetahui mereka semua hilang. Kemudian John dan Rick memberikan peralatannya seperti regulator kepada para pekerja itu. Saat menyelam, semua pekerja itu seperti kesulitan untuk berenang karena dibekali peralatan seadanya dan tidak biasa berenang. Beruntung John dan Rick berhasil membimbing mereka keluar dari gua dengan selamat. Pada hari ketujuh, ketinggian air di dalam gua semakin meningkat. Operasi penyelamatan tidak hanya dilakukan di dalam gua, tapi juga di luar. Relawan dari Eropa, Australia, Asia, dan Amerika ikut membantu. Terdiri dari dokter, warga sipil, dan tentara kerajaan Thailand. Termasuk Samangunan yang merupakan pensiunan Angkatan Laut Thailand yang ikut menjadi relawan. John dan Rick tidak memiliki keterampilan di bidang olahraga lain yang membutuhkan kerjasama banyak orang. John selalu berpikiran tidak pernah cocok dengan orang lain. Sedangkan Rick bertipe pendiam dan pemalu. Air terus mengalir dan meresap ke dalam gua meski tidak hujan. Relawan yang berada di pegunungan mencoba mengalihkan air dan meletakkan kantong plastik dan menggunakan karung pasir dan pipa. Alat berat pun diturunkan untuk memompa air dari dalam gua.
John dan Rick bertemu dengan Ben yang merupakan relawan penyelam gua dari Belgia. Ben mengatakan situasinya tidak memungkinkan untuk melakukan lebih dalam karena aliran airnya begitu kuat hingga arloji Ben rusak dan topengnya hampir hancur. Pada hari ke-8 hujan kembali turun. John dan Rick merasa putus asa dan merasa semua anak itu sudah tiada. Para keluarga semakin cemas dengan anak mereka. Di saat semua orang sedang euforia Piala Dunia, kini mereka hanya bisa terdiam dan putus harapan. Namun Apacorn memotivasi bahwa semua anak itu atlet yang kuat dan mereka akan ditemukan. Wali kota Meisei, Somsak, mendapatkan saran untuk menghubungi Kruba, biarawan dari Myanmar. Kruba sangat dihormati oleh warga Thailand Utara. Kruba mengatakan bahwa semua anak itu masih hidup dan akan keluar dalam beberapa hari. Namun Kruba memperingatkan bahwa 2 nyawa mungkin dikorbankan. Hari ke-9 dan 10 relawan berhasil membendung air masuk ke gua dan itu membantu para penyelam melanjutkan misi. John dan Rick mulai menyelam. Setelah sekitar kurang dari 3 jam, mereka berdua berada di persimpangan yang berjarak 800 meter dari ruang ketiga. Ruang ketiga memiliki cukup lahan kering dan angkatan laut Thailand berada di sana. John dan Rick merasa semua anak itu berlindung di tempat bernama Pantai Pattaya karena berada di area tinggi. Mereka berdua melanjutkan perjalanan. Setelah beberapa saat, mereka berdua tiba di Pattaya dan melanjutkan ke hulu dengan mengikuti arus. Setelah itu, mereka melihat kilatan cahaya dari ponsel semua anak yang terjebak. John langsung mengeluarkan kamera. Anak itu terharu ada bantuan yang datang. Mereka semua sangat lapar dan ingin makan. John melatih motivasi agar tetap tenang dan meminta semua anak menyapa dan berterima kasih kepada seluruh orang di dunia. John dan Rick berjanji akan kembali. Kemudian mereka berdua meninggalkan tempat itu. Setelah sampai di ruang ketiga, mereka berdua menyampaikan kepada angkatan laut bahwa semua anak itu masih selamat dan memberikan pesan bahwa mereka semua membutuhkan makanan. Angkatan Laut Thailand menyampaikan berita itu keluar yang membuat rekaman video dirilis di seluruh dunia. Banyak media memberitakan situasi itu dan para keluarga korban terlihat senang dengan kabar baik anaknya. Apacorn tak lupa menyampaikan terima kasih pada John dan Rick yang berhasil menemukan semua anak itu. Kini komando diambil alih Angkatan Laut Thailand untuk mengeluarkan semua anak. John dan Rick akan berperan sebagai penasihat. Angkatan Laut membawa peralatan dalam jumlah besar dan personilnya pun sangat banyak. Hari ke-12, Dr. Buck dan 1 rekannya membawakan selimut foil dan juga makanan. Buck juga mengobati beberapa luka yang dialami anak itu. John dan Rick bersiap menyelam kembali dan membawakan makanan. Seorang datang memberikan gelang kepada mereka berdua yang telah diberkati Kruba. Awalnya Rick tidak percaya dan tidak ingin membawanya. Namun Ben Spasti, konsul kehormatan Inggris, menyarankan untuk dibawa untuk meningkatkan moral semua anak itu yang percaya pada roh. John dan Rick mulai menyelam. Setelah beberapa saat tiba, mereka memberikan semua yang dibawa termasuk makanan dan gelang. Semua anak itu ditemani Buck dan rekannya. Namun John dan Rick mulai merasakan udara yang cukup pengap. Setelah dicek menggunakan alat monitor oksigen menunjukkan angka 15%. Dan itu buruk jika berlama-lama di tempat itu. Saman Gunan, relawan mantan Angkatan Laut Thailand, meninggal dunia karena kekurangan oksigen. Jenazahnya langsung dibawa personil tentara. Apacorn sangat bangga pada Saman. Ia berharap misi ini berhasil agar nyawa Saman tidak sia-sia. John dan Rick memuji para Angkatan Laut karena mereka berani menyelam padahal kit yang mereka pakai tidak cocok. Rick membutuhkan tambahan penyelam gua yang sangat profesional. Teman lama Rick bernama Haris bersedia dan beberapa nama lainnya ikut bergabung. Hari ke-14, media sangat banyak berkumpul di sekitar gua. Teman lama Rick bernama Harris dan rekannya Craig menyelam dan menemui semua anak itu pertama kalinya. Haris kagum dengan semua anak itu yang terlihat tenang meski terjebak berhari-hari. Mereka semua berdiskusi dengan seseorang bernama Josh Morris yang merupakan pemanjat dan penyelam. Udara di dalam gua masih sekitar 16%, namun mereka tidak punya cara lain selain membawa semua anak itu dengan cara menyelam. Pada hari ke-15, mereka semua memikirkan konsep penyelamatan.
Mereka menyiapkan pakaian selam dan beberapa alat lainnya. Pada malam, para petugas memasang layar privasi. Pukul 2 pagi hujan deras turun. Pada hari ke-16, seluruh media wartawan yang meliput diperintahkan untuk segera keluar dari area gua. Tugas medis lokal menyiapkan obat penenang atas rekomendasi Harris. Jason, John, Harris, dan rekannya mulai menyelam. Mereka mengikuti arahan tali itu. Setelah beberapa saat mereka tiba dan memasangkan peralatan selam kepada anak itu. Lalu diberi obat tablet untuk anti kecemasan. Anak itu juga diberi beberapa suntikan, yaitu astropin untuk anti air liur dan ketamin, obat anestesi umum. Setelah semuanya selesai, Harris dan Jason membimbing anak itu menyelam. Di kamar 8, anak itu bernapas kurang baik. Mereka semua cukup tegang. Beruntung anak itu masih bisa bernafas dan menggerakkan jarinya. Mereka menambahkan suntikan, lalu John mengambil anak kedua dan Chris mengambil anak ketiga. Anak pertama yang dibawa Jason berhasil tiba di ruang ketiga dan segera diselamatkan oleh tim angkatan laut. Tak lama anak kedua berhasil tiba dan segera dibawa ke dalam ambulans. Kemudian John dan Stanton juga berhasil membawa anak ketiga. Harris membawa anak keempat. Anak itu pingsan. Dia mencoba untuk mendorong rahang untuk membuka jalan pernapasan. Di sepanjang perjalanan, anak itu terlihat seperti pingsan. Kemudian Harris berhasil membawa anak itu dan ditanduk keluar. Mereka melanjutkan operasi pada hari ke-17. Diberitakan anak ke-5 sampai ke-8 telah berhasil diselamatkan. Setelah itu hujan deras mengguyur. Saat malam, John dan Rick pertama kalinya merasa cemas dengan kondisi di dalam gua. Pada hari ke-18 hujan masih mengguyur. Mereka tetap melanjutkan operasi penyelamatan. Jim berhasil membawa anak itu dan segera diangkut keluar dari gua. Chris membawa anak itu dengan posisi yang cukup kesulitan. Di sisi lain, Harris dan Jason kesulitan dengan anak terakhir karena masker itu terlalu besar dan tidak cocok. Mereka berdua mencoba topeng lain dan sedikit dipaksakan. Lalu mereka mulai menyelam dengan hati-hati. Chris keluar dari jalur utama dan berada di ruangan kosong. Ia menepi dengan anak itu. Kemudian tak lama Jason melihat Chris. Jason melanjutkan perjalanan membawa anak itu, meninggalkan Chris yang sudah bersama Harris. Lalu Jason menyerahkan anak itu. Kemudian Harris membawa anak yang dibawa Chris yang juga merupakan anak terakhir. Semua para penyelam berhasil menyelesaikan tugasnya dan meminum Jack Daniels bersama-sama. Tak lama terjadi ledakan di salah satu pompa di ruang ketiga dan mulai mengeluarkan air. Mereka semua segera keluar dari gua dengan cepat. Ketika berhasil keluar, mereka disambut dan diberi tepuk tangan oleh orang-orang atas keberhasilan mereka. Semua yang terlibat termasuk penyelam dari luar negeri mendapatkan apresiasi dan Thailand bisa menjadi rumah kedua setelah negara mereka. Harris bercerita, setelah selesai dengan operasi penyelamatan itu, ia menelpon istrinya yang bernama Fiona. Ia bercerita berhasil, namun tiba-tiba Fiona menangis karena baru saja ayah Harris meninggal dunia beberapa jam yang lalu. Harris yang sedang euforia karena berhasil dalam operasi penyelamatan seketika jatuh dengan perasaan kehilangan ayahnya. Semua anak yang berada di rumah sakit mengucapkan terima kasih pada semua orang. Setelah itu para keluarga korban menyambut semua anaknya dengan kegembiraan dan kembali berkumpul bersama keluarga tercinta. Rick merasa bangga pada hobinya yang dianggap minoritas dan ia berhasil menyelamatkan orang dari hobinya. Jim, Harris, dan Chris juga merasakan sesuatu yang hebat pada hobinya dan membuat mereka percaya diri. Apacorn mendapatkan penghargaan karena berhasil memimpin operasi. Begitu juga dengan Harris dengan negaranya Australia. John dan Rick diberi penghargaan kerajaan Inggris oleh Ratu Elizabeth dan Pangeran William. Rick bercerita pada M bahwa Pangeran William meminta dirinya menikahi M. Kemudian terlihat patung Samangunan sebagai bentuk penghormatan dan film pun selesai. Film dokumenter dari National Geographic ini sangat menyentuh hati, di mana seluruh orang tidak memikirkan perbedaan negara, ras, dan agama demi menyelamatkan nyawa manusia. Film ini membuat terharu,
melihat perjuangan banyak orang terlibat untuk kompak bersama demi kemanusiaan. Dan di ending scene mereka semua yang terjebak berhasil selamat dan kembali berkumpul bersama keluarga tercinta. Itulah alur cerita film The Rescue. Jika kalian merasa terhibur dengan konten ini, silahkan like. Buat kalian yang ingin melihat channel ini lebih berkembang, silahkan klik tombol subscribe agar tak ketinggalan juga dengan video menarik lainnya. Sampai ketemu di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.